Nah, jadi banyak orang, ya saya sering cerita ini di mana-mana. Kita kunjung orang sakit, biasanya dia rajin sholat di masjid, tapi akhir hayatnya su'ul khotimah. Kenapa su'ul khotimah? Karena tak sembahyang di akhir hayatnya. Kenapa dia tak sembahyang di akhir hayatnya? Karena dia merasa sholatnya tidak sah, makanya dia tak sembahyang kan? Coba tanya, kenapa bang tak sembahyang? Bang, semana mau sembahyang? Ini kotoran di pempes saya ada, keteter saya terpasang, baju saya bernajis, wudhu tak bisa, tayamum tak bisa, tak menghadap kiblat. Dia merasa sia-sia dia solat. Padahal dia tetap wajib solat. Wudhu tak bisa, tak boleh kena air. Mau tayamum awak dan menggeletek tangan, kena stroke. Berarti tidak berwudhu, tidak bertayamum, bolehkah solat? Tetap solat. Namanya faqidut tahuraini, orang yang kehilangan dua alat bersuci. Tidak mampu berwudu, suci pertama, dan tidak mampu bertayamum, suci kedua. Tetap solat. Sehat dia besoknya, diiadah sama dia solat yang tadi itu. Kecuali dia mengalaminya bertahun-tahun. Lama dia mengalaminya, tidak perlu dia ulang lagi. Karena lama. Atau sampai mati dia mengalami itu, ya tidak apa-apa, terlaksana sholatnya. Kan itu yang penting. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Hanya karena kita masih hidup tidak bisa melihat itu amal. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, akan melihat amal terus mengalir pada kita. Jadilah orang kaya di akhirat nanti. Dengan menanam saham modal di tempat ini, tempat mulia. Bismillah. Kalau Anda fakir, semoga Allah memberikan kekayaan kepada Anda. Jika Anda sempit rezeki, semoga dilapangkan. Yang sakit diberi kesehatan. Bergabunglah, niat bergabung. Sesempit apapun diri Anda, sesusah apapun diri Anda, niat bergabung. Semoga setelah itu Allah akan mudahkan pada Anda. Langsung pesantren Nurul Azhar yang kedua, sisihkan rezeki Anda ke Bank Rio Kepri Syariah. Nomor rekening 82021666661. Bank dan Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 14766666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Anda hendaknya sertakan kode transfer atau langsung konfirmasi kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Jangan berhenti sampai di sini. Ajak sahabat, kerabat, siapapun yang bisa Anda ajak. Kapan Anda mengajak, Anda mendapatkan pahala yang sama. Dia berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Dia belum berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Rugi kalau Anda tidak mengajak orang lain. Ajaklah sebanyak-banyaknya. Nuhibbukum fillah. Kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada pertemuan terakhir kita sudah membaca tentang syarat-syarat solat. Ada namanya syarat wajib, ada namanya syarat sah. Jadi itu dua hal yang berbeda. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Ibadah itu pun semuanya ada syarat wajib, ada syarat sah. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah bisa bedakan apa itu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib itu adalah syarat yang mesti terpenuhi baru orang itu wajib solat. Kalau tak terpenuhi, dia tidak wajib solat. Nah, syarat wajib solat apa saja? Dia harus mukallaf. Mukallaf. Mukallaf itu apa saja syaratnya? 1. Islam. 2. Baligh. 3. Berakal. Ada ulama menambahkan yang keempat itu sudah mendapatkan ajaran Islam. Kalau dia belum pernah dapat sama sekali, kata Allah, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Kami tidak akan mengazab siapapun sebelum ajaran itu sampai pada dirinya. Itulah dalil bahwa ayah Nabi, ibu Nabi tidak diazab. Kenapa? Orang dia hidup sebelum Nabi ada. Gimana dia diazab? Islam itu belum ada lagi. Artinya umat Nabi Isa kan udah lama. Lalu ayah Nabi hidup sezaman dengan Nabi, tapi ajaran Islam belum diturunkan. Kewajiban sholat kan belum diturunkan. Bagaimana kita mengatakan ayah Nabi masuk neraka? Emang Allah tak adil? Kan itu.
Adil tak Allah ketika anak Tarzan itu masuk neraka? Pernah Bapak nonton film Tarzan? Gimana cerita anak Tarzan itu? Ditinggalkan ayahnya di hutan, kan gitu ceritanya, walaupun fiksi ya. Kan kita contoh saja. Ditinggalkan ayahnya di hutan, dipelihara anak itu oleh monyet. Ngomong bahasa manusia dia tak ngerti. Sampai dia dewasa, kan itu ceritanya. Baru dia berjumpa lagi dengan manusia. Dia bahasanya bahasa monyet. Sekarang pertanyaannya, kalau betul-betul itu terjadi, selama itu dia tak sholat, berdosa enggak dia? Bagaimana mungkin dia berdosa, orang dia enggak dapat sama sekali. Jangankan kenal Tuhan, bahasa Indonesia aja, bahasa manusia aja pun dia enggak bisa. Nah, kan begitu ya, itu maksudnya. Jadi cara berpikir orang Wahabi disitulah tak salahnya. Dia tidak pakai nalar itu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ayah Nabi selamat. Dalilnya banyak. Allah itu maha adil. Tidak mungkin Allah menghukum orang yang yang ajaran itu sendiri nggak disampaikan kepadanya gitu. Yang kedua, bagaimana mungkin ayah Nabi masuk neraka, ibu Nabi masuk neraka, sedangkan dia adalah ayah seorang Nabi. Oh, jadi Ibrahim itu ayahnya Azar. Ulama tak sepakat Azar itu ayah Nabi Ibrahim. Azar itu paman Nabi Ibrahim. Nah, jadi kan Azar dikisahkan adalah pembuat patung berhala yang menjadi penantang dakwah Nabi Ibrahim sendiri, yang mengusir Nabi Ibrahim. Itu bukan ayah kandung Nabi Ibrahim, itu pamannya. Walaupun dalam Al-Quran dibahasakan ayah, tapi ayah dalam bahasa Arab tidak hanya bermakna ayah kandung. Dalam bahasa Arab abun itu, paman itu abun, kakek itu pun abun juga. Nah, nalarnya begitu. Nabi sendiri mengatakan ayah dan emak saya, keturunan-keturunan saya ke atas, itu tidak ada yang berzina. Semuanya nikah dengan nikah Islam. Begitu kata Nabi. Jadi dibantahlah semua teori hanya dengan satu hadis di mana Nabi mengatakan ayahku dan ayahmu masuk neraka. Ayahku di situ tuh siapa? Nah, ulama mengatakan itu maksudnya adalah Abu Thalib. Nah, itu pamannya yang tidak Islam. Jadi ayah itu tidak hanya bermakna ayah kandung gitu. Karena Allah Maha Adil. Baik. Itu dia. Namanya syarat wajib. Sekarang ada lagi nanti kita akan bertemu namanya syarat sah. Syarat sah itu maksudnya apa? Orang tak wajib, orang tak sah sholatnya kecuali terpenuhi beberapa hal itu. Itu namanya syarat sah. Nah, artinya sholatnya tidak sah kalau syaratnya tak terpenuhi. Apa syarat sah sholat? Ya, diantaranya orang itu apa? Suci dari najis dan hadas misalkan. Kalau tak suci mana sah sholatnya? Apalagi contohnya kalau perempuan suci dari haid dan nifas. Apalagi contohnya, nah, dia suci baik badannya maupun pakaiannya. Nah, misalkan berdiri itu syarat sah. Kalau tak berdiri dia tak sah sholatnya kecuali orang sakit. Apalagi syarat sah menghadap kiblat. Ada orang sholat sembarang saja tak menghadap kiblat, tak sah sholatnya. Itu namanya syarat sah. Jadi ada syarat wajib, ada namanya syarat sah. Ketika pelaksanaan itu harus terpenuhi syarat sah. Untuk wajibnya ada namanya syarat wajib. Nah, itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke as-salawatul masnunat. Pembahasan tentang solat sunnah. Sudah lihat kitabnya ya? Pelan-pelan kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-salawatul masnunatu. Dan solat sunnah.
Jadi sholat sunnah ini pun nanti Bapak bisa menemukan ulama menjelaskan tingkat kesunahan itu juga bermacam. Ada sunnah biasa, ada sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu ada pula yang lebih muakkad lagi. Yang paling tinggi tingkat muakkadnya misalkan sholat qabliyah subuh. Yang rawatib itu saja itu 3 tingkatan itu. Kan banyak sunnah rawatib kan? Itu saja banyak tingkatannya. Yang paling tinggi tingkatannya adalah qabliyah subuh. Yang selebihnya ada yang sunnah muakkad. Apa itu? Qabliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Tapi ada juga yang tidak begitu kuat tingkat kesunahannya tapi tetap sunnah. Contoh apa? Qabliyah maghrib, qabliyah isya. Karena hadis-hadis yang menerangkan tentang itu tak begitu kuat. Contoh maghrib nih. Apa dalil salat qabliyah maghrib itu? Kata Nabi, "Shallu qablal maghrib." Salatlah kalian sebelum maghrib. Ada hadisnya. Shallu qablal maghrib 3 kali Nabi mengatakan demikian. Di ujung kata Nabi, "Liman sya'a," bagi orang yang mau. Menunjukkan perintahnya tak sekuat yang lain. Jadi bukan berarti ada orang pula mengatakan gini, sholat sunnah rawatib itu cuma 12 rakaat itu saja. Kata dia, apa aja 12 rakaat itu? Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Itu dalam satu hadis. Baca masalah itu tak boleh satu hadis. Mau dimatikan ini Ustaz? Ya, yang di situ kontrol itu ya Ustaz. Jadi kita memahami sesuatu tidak boleh satu hadis. Rawatib saja. Coba kita urutkan ya. Kan banyak nanti nih. Kita bahas satu dulu. Salat sunnah itu. Yang paling sering kita lakukan ya. Oh, nanti ada pembahasannya di sini. Nanti kita baca. Salat sunnah itu ada 5 macam. Ada 5. Salat sunnah selain rawatib di sini ada 5. 1 al-Aidani, 2 raya. Maksudnya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini hukumnya sunnah muakkad dua-duanya. Salat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha itu sunnah muakkad. Artinya kalau tak pun kita laksanakan tak sampai berdosa. Ya paling tercela saja tapi tak sampai berdosa. Yang kedua kasufani, gerhana matahari dan gerhana bulan. Lalu ada lagi namanya al-istisqa, salat meminta hujan. Kalau terjadi kemarau panjang atau kita ada masalah yang membutuhkan hujan, maka kita solat, namanya solat istisqa. Kalau hari raya Idul Fitri, Idul Adha sudah biasa, ada namanya solat gerhana matahari, ada solat gerhana bulan, ada juga solat meminta hujan. Itu solat-solat sunnah, satu kategori. Ada juga wasunnanu dan sunnah-sunnah, maksudnya solat-solat sunnah at-tabi'atu, yang mengiringi lil faraidi, salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Salat sunnah yang mengiringi salat fardu ada berapa? Sab'a asyara rakaatan, 17 rakaat. Sama dengan salat wajib juga 17 rakaat. Salat yang mengiringinya juga 17 rakaat. Apa saja 17 itu? Rakaatul fajri, 2 rakaat salat sunnah fajar. Artinya qabliyah subuh kalau kita nyebutnya ya. Ada 2.
Wa arba'un, dan 4 lagi qabla zuhur, sebelum zuhur. Jadi disunnahkan 4 rakaat qabliyah zuhur itu. Kalau dilaksanakan 2 saja tetap berpahala, tapi tak sempurna pahalanya. Kalau mau sempurna pahalanya, laksanakan 4 rakaat qabliyah zuhur. Dah berapa? 6. Wa rak'atani ba'dahu, dan 2 rakaat ba'dahu, ba'da zuhur, setelah zuhur. 2 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat qabliyah zuhur, 6 tambah 2 rakaat ba'diyah zuhur, dah 8. Wa arba'un qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar. Nah, ini yang kadang dilewatkan orang karena dia tak masuk dalam hadis yang 12 itu. Tapi dia hadis tentang qabliyah asar ini kuat. Nabi katakan orang yang menjaga 4 rakaat sebelum asar terhindar dari neraka. Jadi udah berapa totalnya? 12. Wa rak'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'da maghrib. Qabliyah maghribnya mana? Qabliyah maghribnya tidak masuk dalam hitungan itu karena tingkat perintahnya tak begitu kuat. Tapi Nabi tetap katakan, solatlah kalian sebelum maghrib. Nah, udah berapa? 14. 14. Wa salasun ba'dal isya, 3 rakaat setelah isya, yang salah satunya yutiru wahidatin minha, diwitirkan salah satunya. Minimal bapak habis isya itu 2 rakaat lalu tutup 1 rakaat. Jadi minimal witir itu berapa rakaat? 1 rakaat. 3 boleh ya, lebih afdol tentunya. Tapi lagi malas-malasnya minimal 1. Jadi ada beberapa kategori salat sunnah tadi. Kategori yang pertama, salat sunnah biasa yang ada sebab, di antaranya saat apa tadi, Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, matahari lalu bulan, gerhana bulan, salat istisqa. Lalu ada salat sunnah rawatib yang mengiringi salat wajib. 17. 1. Qabliyah zuhur. Subuh. Berapa rakaat? 2. Qabliyah zuhur. 4. Ba'diyah zuhur. 2. Sebenarnya ba'diyah zuhur itu disunahkan 4. Tapi 2-nya tingkatnya sunnah muakkad, 2 lagi tidak muakkad. Tetap disunahkan ba'diyah zuhur itu 4. Tapi 4 ini 2 kategori. 2 rakaat tingkatnya sunnahnya muakkad, 2 lagi tingkatnya tidak muakkad. Berapa lagi tadi? Ba'da qabliyah asar berapa rakaat tadi? 4. Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ba'diyah Isya 3. Maksud 3 itu salah satunya 1 rakaatnya digunakan untuk witir. Totalnya berapa? 17 rakaat. Nah, itu dia. Oh, kalau tidak ada qabliyah maghrib, ada, tak masuk dalam kategori ini. Karena dia tingkatnya tidak muakkad. Qabliyah isya ada dalilnya, ada juga kata Rasulullah, bainal azanaini as-shalah, antara 2 azan, maksudnya antara azan dan iqamah ada salat. Itu dalilnya. Nah, kemudian wasalasu nawafili muakkadatun, 3 macam salat sunnah yang muakkad. Ada tambahan salat sunnah yang muakkad. 1 salatul laili, salat malam.
apakah tahajud namanya atau apakah salat dilaksanakan malam hari. Salat tahajud itu hukumnya sunnah dan sunnahnya itu sunnah muakkad. Wa salatud duha, dan juga salat duha. Berapa rakaat salat duha? Minimalnya 2 rakaat. Kalau mau lebih sempurna, laksanakan duha itu 8 rakaat. Sesuai dengan kesanggupan. Sebisa mungkin kita ambil angka maksimal 8 rakaat. Nah, minimal kita laksanakan 2 rakaat. Kapan dimulai salat duha itu? Asalkan dah masuk, habis waktu syuruk, masuk bisa salat duha. Sampai menjelang maghrib, sampai menjelang zuhur kita bisa melaksanakan duha. Sekitar 12 menit menjelang zuhur masih bisa melaksanakan duha. Yang ketiga, wassalatut tarawih. Salat tarawih itu juga hukumnya sunnah muakkad. Nah, jadi ada tambahan kategori yang ketiga, yang sunnah muakkadah. 1. Salat malam. 2. Duha. 3. Tarawih. Di luar ini tentu ada salat-salat sunnah lain yang ada sebab. Misalkan salat sunnah hajat, salat sunnah wudu, salat sunnah taubat, salat sunnah tasbih, tahiyatul masjid. Nah, itu salat sunnah yang ada sebab. Ada sama seperti ini juga, tapi kategorinya tidak sekuat ini tingkat kesunahannya. Nah, ada orang setiap hari sholat sunat taubat dia. Kenapa? Dia merasa setiap hari buat dosa. Ada orang, ya kalau nanti sholat sunat hajat, ada hajatnya, sholat sunat hajat dia. Berwudu bisa saja kita laksanakan setiap hari sholat sunat wudu, gitu ya. Baik. Bagaimana penjelasan satu persatu itu nanti. Kita sekarang belajar matan dulu. Nanti kalau penjelasan satu persatu nanti baru kita detailkan. Kalau ada yang diskusi nanti saya persilakan. Kan tentu ada pendetailannya. Soal fitri gimana caranya, soal duha gimana caranya. Nanti kita detailkan. Ini kita selesaikan matan dulu semuanya, baru nanti kita naik ke buku yang lebih detail dari ini lagi. Setiap sesuatu itu ada penjelasannya. Lanjut, wa syara'itus salati, dan syarat-syarat sahnya salat. Tadi belum dibahas syarat sah, yang baru dibahas semua syarat wajib. Qabla dukhuli, sebelum masuk ke salat itu, fiha, padanya, sebelum memulai salat itu ada syarat-syarat sah. Ada berapa? Khamsatu asya'a. Syarat sah salat itu ada 5. Sebelum kita masuk kemari ada yang diskusi dulu masalah salat sunnah itu. Kalau diskusi, kita diskusi dulu masalah salat sunnah, baru nanti kita masuk ke pembahasan ini. Yang pertama saya tambahkan penjelasan bahwa ada perbedaan antara salat sunnah dengan salat wajib. Pertama, salat sunnah itu boleh kita laksanakan duduk meskipun kita mampu berdiri. Tapi pahalanya tentu tidak sempurna kalau kecuali kita laksanakan, kecuali kita dalam keadaan sakit. Mampu kita berdiri, duduk kita sholat, tentu pahalanya tak sempurna. Yang kedua, Rasulullah itu sholat di atas kendaraan, sholat sunnahnya. Beberapa kesempatan dalam hadis dijelaskan Rasulullah sholat sunnah di atas kendaraan. Nah itu dia. Adapun selebih daripada itu pelaksanaannya sama. Ada nanti salat sunnah mutlak namanya. Tanpa ada sebab salat sunnah terus. Sampai sahabat Nabi itu ada yang 1000 rakaat dalam satu hari salatnya. Ini kan baru yang besar-besar aja yang kita jelaskan. Nah, nanti kalau pendetail-pendetailannya, bahkan sahabat-sahabat Nabi itu cicit Rasulullah itu ada yang 1000 rakaat. Imam Malik itu sampai 300 rakaat satu hari kalau dia sehat. Kalau dia sakit 150 rakaat satu hari. Nah, begitu. Jadi nih, salat sunnah itu ada ketentuannya. Tapi ada keterangan boleh baca ya? Apa? Baca
Baca ayat ketika? Nah, jadi gini, baik sholat wajib maupun sholat sunnah sama. Baca ayat itu hukumnya sunnah. Tak dibaca, jangan sholat sunnah. Sholat wajib pun tidak juga wajib. Bapak sholat subuh tadi tak baca ayat, sah juga sholatnya, karena dia hukumnya sunnah. Begitu juga bapak sholat duha ini nanti, baca ayatnya pun kecuali Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun, tak dibaca tak sah sholatnya. Jangankan tak dibaca, tak pakai tajwid membaca surah Al-Fatihah itu tidak sah sholatnya. Ada orang sembarang aja baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, tak ada tajwidnya, itu tak sah sholatnya. Nah gitu ya. Kalau sholat sunnah apapun itu tak baca Al-Fatihah sama juga, tetap juga sah. Nah, jadi kalau ada yang tak baca, tak dapat pahala. Ada yang membaca, dapat pahala. Karena yang wajib dibaca dalam sholat apa saja? Satu, takbiratul ihram. Yang kedua, Al-Fatihah. Yang wajib dibaca nih. Doa iftitah wajib enggak? Tidak. Nah, yang wajib, yang rukun itu adalah Al-Fatihah. Apalagi yang wajib dibaca? Itu baca-bacaan yang ada pada tahiyat akhir. Bacaan tahiyat awal tidak ada yang wajib dibaca. Bacaan ruku' tak wajib dibaca. Yang wajib itu gerakannya, bukan bacaannya. Jadi kalau ada orang ruku' diam saja, sah salatnya. Ya, tapi tak dapat pahala lah. Ya, yang dia baca dapat pahala, tak dia baca tak dapat pahala. Tapi kalau sah salatnya, ya sah salatnya. Karena ia bukan rukun yang wajib dibaca. Jadi harus kita tahu, yang wajib dibaca dalam salat hanya takbiratul ihram. Adapun takbir ruku, takbir sujud, enggak ada yang wajib dibaca. Apalagi Fatihah, doa iftitah tak wajib dibaca, ayat dan surat pun tak wajib dibaca. Kemudian kapan lagi wajib kita membaca? Nanti di tahiyat akhir. Bacaan-bacaan tahiyat akhir itu, tahiyatnya, salawatnya, salamnya itu dibaca. Nah, gitu dia. Ya. Berbeda, itu dua pekerjaan yang berbeda. Takbiratul ihram itu rukun. Allahu Akbar. Itu rukun, tak dibaca atau salah bacanya bisa bermasalah salatnya. Lalu setelah itu apa? Doa iftitah. Jadi dua pekerjaan yang berbeda. Ada orang tak mengerti, dipikirnya itu satu pekerjaan. Allahu Akbar, disambungnya saja walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Padahal itu dua pekerjaan yang berbeda. Mestilah dipisahkan. Allahu Akbar dah, mau baca doa iftitah, baca lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Begitu dia. Ada yang tak ngerti, mungkin dia baru belajar, dibilangnya disambung aja, disambungnya. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram, habis itu kabira walhamdulillahi katsira gitu. Kayak anak TK ya, tak apa-apa lah. Tapi salah itu enggak apa-apa karena dia sunnah doa iftitah itu. Nah, tapi kita harus tahu bahwa takbir pertama itu adalah takbir rukun. Takbir rukun itu tak boleh salah. Niatnya mesti tersendiri bahwa takbir yang dibaca adalah takbir untuk takbiratul ihram. Nah, hati-hati dalam masalah itu. Nah, jadi guru-guru TK kadang tak dibiarkannya murid-murid itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai besar anak itu mendarah daging sama dia seperti itu. Enggak boleh ya. Itu Pak ya. Jadi dua pekerjaan itu berbeda. Satu takbiratul ihram, satu iftitah. Nah, gitu. Ada lagi yang diskusi? Ya. Mengenai sholat sunnah rawatib Ustaz. Iya. Bagaimana hukumnya kalau kita terlambat sholat wajibnya itu? Apakah masih bisa kita sholat sunnah rawatib Ustaz? Kalau kita terlambat, Nabi juga pernah terlambat. Tak sempat qabliyah zuhur. Lalu bagaimana cara Nabi? Nabi mengqadanya setelah zuhur. Melaksanakan, tak diqada ya, melaksanakannya setelah zuhur. Paham? Jadi Nabi karena kesibukannya langsung salat zuhur. Berarti Nabi tak qabliyah zuhur. Selesai Nabi qabliyah salat zuhurnya,
Nabi doublekan ba'diyah zuhur ditambah dengan qobliyah zuhur. Karena masih yang adaan dan qadaan itu, selagi dia masih pada waktunya, masih waktu zuhur, maka tetap adaan. Kecuali bapak melaksanakan qobliyah zuhur tadi di waktu asar. Bolehkah bapak qobliyah zuhur di waktu asar? Boleh. Atau bapak sibuk, tak sempat, karena tak sempat ya, bukan karena main-main. Habis asar nanti atau habis maghrib nanti baru bapak sadar, saya belum qobliyah zuhur lagi. Bapak qadha sholli sunnat az-zuhri raka'ataini qabliyatan qada'an lillahi ta'ala. Jadi salat itu ada namanya adaan, ada qada'an, ada i'adatan. Apa tadi Pak? 3 tadi, adaan, qada'an dan ada i'adatan. Ini penting. Bentar. Kita lebarkan penjelasan hari ini. Apa itu adaan? Sholli fardhu subhi raka'ataini adaan. Yaitu, kalau mau dicatat boleh, tak catat juga, diingat juga boleh. Salat yang dilaksanakan pada waktunya. Salat subuh di waktu subuh. Salat zuhur di waktu zuhur. Salat asar di waktu asar. Itu namanya apa? Adaan. Salat pada waktunya. Itu apa namanya? Adaan. Sekarang ada qada'an. Apa yang ibu pahami dengan qada'an? Ya. Salat yang dilakukan di luar pada waktunya. Salat subuh jam 8. Jam 8 itu masih subuh atau tidak? Tertidurlah ibu nih. Terbangun jam 8. Salat subuh, niatnya pakai qada'an. Karena dia tidak lagi melaksanakan salat pada waktunya. Bisa jadi lupa, bisa jadi ketiduran, bisa jadi masa muda dulu malas salat, sekarang baru bertobat mau diganti, itu pakai qada'an karena salat tidak lagi dilaksanakan pada waktunya. Ada namanya apa? I'adatan. Salat ini dilakukan di luar waktunya. Ini mengulang salat. Kalau ini memang belum salat dia, yang qada'an tadi. Kalau i'adatan itu mengulang di luar waktunya. Apa sebab dia mengulang? Apa sebab orang mengulang salat? Orang mengulang salat karena salatnya tidak sah. Contoh, bapak ni pergi ke kebun dia. Mungkin bapak-bapak ni banyak punya kebun di Palas ni ya. Rupanya pas terkencing tadi, bersepai-sepai kencing tu di celana. Bersepai-sepai di celana. Berarti celananya bernajis. Bolehkah salat pakai celana itu? Tidak boleh, tidak sah. Tapi mau pulang ke rumah, tak cukup waktu. Pakaian ganti tidak ada, dicopot nampak aurat. Gimana coba? Gimana salatnya? Dia tetap salat. Itu dia, menghormati waktu. Tapi sahkah salatnya sebenarnya? Tidak. Maka dia pulang nanti, dah asar dia pulang misalkan sampai rumah, dia copot celananya tadi, pakai celana yang bersih, solat dia usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin i'adatan lillahi ta'ala. Kalau masih ada tak pakai i'adatan lagi, adaan. Karena kan kata kuncinya itu, selagi masih ada waktu, adaan. Kalau dah habis waktu, i'adatan. Walaupun dah solat tadi, maka tadi kan dia solat takut tak sempat aja. Oh, rumahnya misalkan jauh, kalau ku kejar pun tak sampai juga ini. Rupanya memang pulang dia, sampai ke rumahnya waktu masih ada, tetap sholat juga, tak perlu pakai adatan lagi. Tetap adaan karena di waktunya. Dimaklumi Pak? Perbedaan antara tiga itu. Contoh lain misalkan ulama mengatakan sholat dalam pesawat kan tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i sholat dalam pesawat tidak sah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan sah, tapi banyak ulama mengatakan sholat dalam pesawat tidak sah.
Lalu kemudian ibu ini umroh, subuh masih di atas. Kenapa tidak sah? Sebagian ulama mengatakan sholat dalam ketinggian itu tidak sah. Yang kedua, wuduknya tidak bisa, tayamumnya tidak sah. Kenapa? Tidak ada debu. Karena syarat tayamum itu harus ada gubar, harus ada debunya. Di mana dapatkan debu dalam pesawat? Kan tak ada. Ngadap kiblat pun tidak jelas, mana kiblatnya tidak tahu kita. Sholat tetap menghormati waktu, karena subuh waktunya terbatas. Kalau maghrib isya mungkin panjang, bisa di jamaah gitu ya. Tetap sholat subuh dalam pesawat, tapi karena sholat itu tidak sah, nanti sampai ke darat diiadah sholatnya, diulang. Ya, gitu dia. Ya. Contoh lain, bapak jatuh sakit, pakai pempes, pasang kateter. Bernajis nggak tuh? Tak setiap saat bini bapak itu mau mencopotkan pempes bapak itu, membersihkannya dan lain-lain. Wudhu tidak bisa, tak boleh kena air. Mau tayamum awak udah menggeletek tangan, kena stroke. Berarti tidak berwudhu, tidak bertayamum, bolehkah sholat? Tetap sholat. Namanya faqidut tahuraini, orang yang kehilangan dua alat bersuci. Tidak mampu berwudu, suci pertama, dan tidak mampu bertayamum, suci kedua. Tetap sholat. Sehat dia besoknya, diiadah sama dia sholat yang tadi itu. Kecuali dia mengalaminya bertahun-tahun. Lama dia mengalaminya, tidak perlu dia ulang lagi. Karena lama. Atau sampai mati dia mengalami itu, ya tidak apa-apa, terlaksana sholatnya. Kan itu yang penting. Orang yang sudah sholat dalam keadaan tidak sah tadi, tetaplah kalau dia mati, tidak berhutang dia sama Allah. Tapi begitu dia punya kesempatan, diulang sama dia sholat yang tadi itu. Nah, jadi banyak orang, ya saya sering cerita ini di mana-mana. Kita kunjung orang sakit, biasanya dia rajin sholat di masjid, tapi akhir hayatnya su'ul khotimah. Kenapa su'ul khotimah? Karena tak sembahyang di akhir hayatnya. Kenapa dia tak sembahyang di akhir hayatnya? Karena dia merasa sholatnya tidak sah. Makanya dia tak sembahyang kan? Coba tanya, kenapa bang tak sembahyang? Bang, cuma mau sembahyang. Ini kotoran di pempes saya ada. Keteter saya terpasang. Baju saya bernajis, wudhu tak bisa, tayamum tak bisa, tak menghadap kiblat. Dia merasa sia-sia dia sholat. Padahal dia tetap wajib sholat. Kan tadi syarat wajib sholat itu ada berapa? Islam, baligh, akal. Asalkan akalnya masih ada, tetap wajib sholat. Gitu. Sesuai dengan kemampuan dia kan gitu kan. Tak mampu dia berwudu, bertayamum. Tak mampu bertayamum, tak usah, sholat aja. Itu nanti, karena keadaannya tidak normal, dia sakit. Namun kewajiban laksanakan dulu. Jangan kewajiban tak dilaksanakan, nanti mati su'ul khotimah. Adalah. Kenapa tak ada pula? Itu pendapat yang jumhur di ulama. Salat itu harus diiadah jika memang tadi tak bisa dilaksanakan secara normal. Nah, karena tak semua orang bisa salat secara seluruhan, syarat sah tadi ada sama dia, bisa saja kita tak ada syarat sah tak terpenuhi. Seperti tadi kan, orang tiba-tiba celananya kotor lagi kerja, mau gimana coba? Sedangkan syarat sahnya tadi harus suci badan dan pakaian dari najis dan hadas. Nah, begitu dia. Kalau disengaja, Contohnya? Oh, tidak bisa. I'adah dan qadha itu harus segera. Dan orang menyengajakan diri berbuat maksiat, maka dia berdosa. Tetap wajib dia i'adah, tapi dia berdosa. Kalau yang tadi kan tak berdosa. Contoh tadi, orang terbangun jam 8 pagi, berdosa tidak dia? Tidak berdosa. Asalkan langsung dia qadha salatnya. Tapi kalau disengajanya santai dulu, dia ada bangun dia, tergolek-golek lagi dia, tertidur kebablasan, itu dosa. Nah, tapi dia tak terbangun sama sekali dia. Jam 8 baru terbangun dia, tidak ada dosa.
Tapi dia terbangun, dia golek, bangun jam 8, 9. Nah, itu dosa itu. Walaupun wajib juga dia qadha, tapi dosa tetap ada. Itu dia. Yang pendapat di masyarakat, Ya. jadi kampung, Iya. begitu orang tuanya meninggal, sholatnya itu dibayar oleh anak. Itu gimana? Ada. Coba lihat kitab-kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, walaupun tidak semua ulama sepakat. Dalam mazhab Syafi'i itu bisa diqadha oleh ahli waris, bisa dibayar fidyah pun bisa. Imam As-Subki, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, itu sering menggantikan solat famili-famili yang sudah meninggal dunia. Kerabat-kerabat yang sudah meninggal dunia diqadhakannya solatnya. Tetaplah orang itu berdosa. Ini hanya sekedar upaya untuk mengganti hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak dulu masa muda meninggalkan solat, itu berdosa. Tapi tetap diganti, Pak. Oh, dalam pusat dah berdosa, ngapain diganti lagi? Tidak bisa, mau sampai maafkan kita berdosa terus. Tetap diganti. Hak Allah diganti. Dalam adapun fidyah solat, memang tak sepakat lagi. Lebih sedikit lagi pendapatnya. Mazhab Hanafi mengatakan bisa bayar fidyah solat. Mazhab sebagian kecil mazhab Syafi'i pun mengatakan solat itu bisa dibayarkan fidyahnya. Satu solat, satu mud. Dalam mazhab Hanafi, satu solat 2 mud beras. Berarti sekitar 1 kilo 4 on. Kalau mazhab Syafi'i sekitar 7 on aja cukup. Tapi itu pendapat tak begitu kuat. Jadi jangan heran, saya almarhum ayah saya, dia berpesan bayarkan fidyah solat saya. Dia khawatir ada yang ditinggalkannya dulu yang tanpa sadar dia. Nah, ayah saya dia pernah katanya meninggalkan solat, lalu dia diqadhanya. Dia takut ada yang tak terqadha sama dia. Lalu dibelikanlah beras agak 6 karung waktu itu berfidyah. Karena ulama yang berpendapat itu ada, tidak bisa kita salahkan. Tadi saya bilang Imam Subki tadi. Imam Subki itu bukan ulama biasa dalam mazhab Syafi'i, ulama besar. Dia menggantikan solat sanak-sanaknya. Tahu dia sanaknya ada yang tak solat, diqadhakannya. Itu ikhtiar saja, ya. Bentuk kasih sayang kita qadhakan. Tapi memang kencang itu perdebatannya. Banyak yang tak setuju karena di kalangan ulama sendiri banyak yang mengatakan setiap orang bertanggung jawab pada dirinya masing-masing. Gitu ya. Tapi kan ini dikiaskan kepada puasa dan lain-lain. Dalilnya pun ada. Saya ada kitab fatwa tentang itu tuh ada gitu. Silakan. Kalau memang sudah kelebatan, sudah balik kita ini balik ini belum soal lagi nih. Oh, sampai panjang memanjang. Atau pasti sekian itu lalu melaksanakan sholat. Itu mana yang itu tadi saya katakan dalam mazhab Syafi'i khusus. Ada ulama mengatakan taubat itu cukup menghapus semua kesalahan. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Taubat itu tidak menghapus begitu saja. Hak harus dikembalikan. Baik hak kepada orang maupun hak kepada Allah. Bisakah bapak bertobat setelah bapak mencuri uang saya? Bisa. Tapi kembalikan dulu duit saya. Ayam saya masih sama bapak. Bapak bertobat itu nggak diterima oleh Allah. Bapak kembalikan ayam saya itu. Atau minimal bapak datang ke saya. Saya minta maaf Ustaz, duit saya belum ada mengganti. Saya bertobat pada Allah, saya ngaku saya salah. Kasih saya waktu, ada rezeki nanti saya ganti. Mati pun bapak insya Allah dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kita. Nah, jika utang kepada orang wajib diganti, maka kata ulama, utang kepada Allah lebih utama untuk diganti. 30 tahun saya tak sembahyang pusat. Almarhum ayah saya kata dia pernah belasan tahun tak sholat, semua diganti sama dia. Sholat zuhurnya 2 kali, asarnya 2 kali, maghribnya 3 kali, isyanya 2 kali. Dia pengen bayar itu. Ya kita ingatlah berapa kemungkinan kita membatalkan tak sholat dulu. Sama seperti puasa. Kalau lupa apa Ustaz, seingatnya saja.